Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang chapter 2, yakni di pembahasan constituent structures. Pada bab ini, kita akan lebih dalam lagi membahas tentang tentang syntax, apa itu heads, modifiers, dan bagaimana menyusun heads dan modifiers tersebut. Lalu di bab ini juga kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat phrase. Ada beberapa jenis phrase, lalu apa yang harus kita lakukan untuk bisa membuat phrase. So, pertama kita akan mulai bahwa hubungan antara heads dan modifiers. Head itu berarti inti, kepala, atau core dari sebuah phrase. Kemudian modifiers itu adalah pelengkap atau additional informations, atau bisa juga disebut dengan pemodifikasi yang memberikan informasi tambahan, yang memberikan detail dari heads yang kita punya. Nah, antara heads dan modifiers, mereka itu saling bergantungan, saling dependence, mereka saling bergantung satu sama lain. Oke, nah heads dan modifier pula biasanya muncul selalu, bukan biasanya ya, dan memang selalu muncul berdekatan. Jadi heads itu pasti tidak jauh dari modifiers, dan begitupun sebaliknya. Contoh, di sini kita punya kata the house. Nah, ini heads-nya mana? Head-nya adalah house. Kemudian modifier yang memberi informasi tambahan adalah the. Mereka selalu muncul berdekatan. Kemudian the splendid house. Di sini juga kita bisa lihat bahwa head-nya adalah house, rumah. Kemudian splendid, dia merupakan adjective yang fungsinya adalah modifiers. Kenapa modifiers? Karena dia memberikan informasi tambahan tentang house ini. Lalu ada the. The ini juga merupakan modifiers ya, karena dia memberikan informasi tambahan bahwa kita membuat kata benda house ini menjadi lebih spesifik. Begitu pula ketika kita memiliki frase yang lebih kompleks, the house on the hilltop. Nah, di sini juga ada modifiers. Ada banyak sekali modifiers. Pertama, kalau kalian analisis pada contoh 1C ini, on the hilltop, jadi kita bisa menganalisisnya seperti ini. The house on the hilltop. Nah, ini head, kemudian ini modifier, kemudian ini modifier. Lalu mereka membentuk satu kesatuan namanya phrase. Lah, kemudian ini ini juga disebut dengan lalu kemudian kita punya yang namanya kembali house on the hilltop, maka ini tadi phrase ya. Lalu kalau kita tambahkan, di sini ada head. Ini juga modifier. Nah, kita buat lagi menjadi phrase. Ini juga menjadi phrase. Jadi begitu. Ini modifier juga. Nah, jadi dari satu frase yang kompleks ini, sebenarnya ada anak phrase di dalamnya. Nah, ini adalah cara bagaimana kita akan membuat dan juga menganalisis modifiers dan head-nya. Lalu fungsinya apa? Kita harus bisa memahami konsep seperti ini. Konsep ini akan sangat membantu ketika kita harus menerjemahkan satu frase dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ingat bahwa struktur bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu berbeda. Kebalikannya, kalau bahasa Indonesia
diterangkan, menerangkan, baju bagus, sedangkan di bahasa Inggris menerangkan, diterangkan. Apa yang menerangkan? Bagus. Apa yang diterangkan? Baju, begitu. The house on the hilltop. Nah, maka kalau kita punya contoh pada 1C, cara kita menerjemahkan adalah pertama dari frase intinya terlebih dahulu. Ini dia frase intinya, terjemahkan dari sini. Kalau saya pakai nomor 1, rumah. Nah, lalu kita punya anak frase di sini, 2, kemudian 3. Nah, maka the house di situ bisa kita terjemahkan dengan rumah begitu saja, atau rumah tersebut. Atau bisa misalnya di sini 2, ini 3, ini 4 begitu. Cara menerjemahkannya demikian. Jadi dari main phrase-nya terlebih dahulu, baru kemudian ke anakan ya, anakan phrase yang kita miliki. Nah, sebuah head, main head, itu juga bisa memiliki modifiers berupa klausa. Seperti di contoh 1D, ini jauh lebih kompleks lagi. The house which they built out of rainforest concrete. Ini sangat-sangat kompleks karena si main head-nya dia dimodifikasi oleh clause, dan klausanya ini dia adalah adjective clause. Jadi lebih kompleks lagi. Tapi sebenarnya yang menjadi fokus kita pada kajian di chapter 2 ini adalah bahwa ada heads dan juga ada modifier. So di sini head-nya itu the house masih. So kalau kita mau menerjemahkan ya ini 1, ini 2, lalu ini 3, tapi nanti kita bagi-bagi lagi menjadi bagian kecil. Nah, selain membantu kita untuk menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dengan mempelajari konsep head and modifiers dengan arrangements-nya seperti apa, itu juga akan sangat-sangat membantu ketika kita harus menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Apalagi banyak kasus di mana pembelajar bahasa Inggris yang native speaker-nya bukan bahasa Inggris, mereka kemudian melakukan transformasi atau melakukan pemindahan kata saja dengan tanpa memperhatikan arrangement. Susunannya itu berbeda, head dan modifiers antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Maka kalau misalnya kemudian tidak memperhatikan konsep head and modifiers, head modifiers and arrangements-nya dalam bahasa Inggris, yang ada adalah kamu menerjemahkan word per word. Susunannya pun seperti itu. Nanti sangat-sangat seperti mesin penerjemahan, karena menerjemahkan word per word tanpa memperhatikan arrangements-nya seperti ini. Kita akan banyak latihan di kelas nanti tentang bagaimana kemudian mengaplikasikan teori head, modifiers, and arrangements ini dalam konsep menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan vice versa. Oke, nah ini yang penting yang harus kalian pahami. Apa yang memodifikasi kata benda? Yang memodifikasi sebuah kata benda, ini urutan ya. Jadi kalian harus membuat urutan seperti ini. Misalnya you guys punya adjective, boleh cuma adjective. Tapi kalau misalnya let's say yang muncul adalah adjective dan adverb, maka cara penempatannya harus seperti ini. Kalau ada determiner, maka penempatannya harus seperti ini. Ditambah prepositions, maka penempatannya jadi seperti ini. Ini urutannya. Kalau kemudian kata bendanya dia berbentuk jamak, maka jamaknya ada di belakang. Nah, maksudnya seperti itu. Mari kita lihat, misalnya kita punya kata benda house, adjective-nya big, lalu adverb-nya extremely, masih ingat ya, ketika ada dua kata sifat, di mana kata sifat pertama menjelaskan kata sifat yang kedua, maka kita buat menjadi adverb. Lalu kita punya penentu di sini, ada preposition. In an extremely big house. Atau from the extremely
big houses. Kita bisa membuat contoh seperti ini. Jadi ini urutannya, teman-teman nanti boleh dicatat. Jadi urutan ini tidak boleh dirubah sama sekali. Oke, lalu yang kedua, what modified verbs? Kalau kita ingin memberikan informasi tambahan untuk kata kerja, maka bagaimana susunannya? So, here we go. Ada verb. Pada umumnya, verb itu akan muncul atau akan dimodifikasi langsung oleh adverb of manner, baru kemudian plus, baru kemudian time. Jadi jangan dibalik. Ini urutannya. Cooked quickly in the kitchen yesterday. Caranya seperti itu. Oke. Meskipun kemudian ada variasi di mana misalnya yesterday I cook quickly in the kitchen. Oke. Boleh keterangan waktu, kalau tidak kamu taruh di paling belakang, kamu taruhlah dia di paling depan. Oke, itu bisa sekali dilakukan seperti itu. Nah, ini adalah rumusnya tentang bagaimana kita akan membuat what modified verbs. Lalu yang selanjutnya, what modified adjectives, cukup simple dan kalian sudah tahu bahwa yang memodifikasi kata sifat itu adalah adverb. Artinya, kalau ada dua kata sifat, di mana kata sifat pertama menjelaskan kata sifat kedua, maka kita buat kata sifat yang pertama ini menjadi adverb. Oke. Nah, lalu apa yang memodifikasi adverbs? So, adverbs itu ditambahkan sebelumnya ada prepositions. Preposition plus adverb. On Friday, at night, dan sebagainya. Jadi ini adalah rumusnya. Nah, so di pembahasan ini pula kita akan membahas tentang yang namanya direct and indirect objects. Ada objek langsung, ada pula objek yang tak langsung. Jadi objek disebut objek langsung itu ketika dia itu mendapatkan result. The results itu, the result. Jadi dia itu adalah what and who. Apa yang diberikan atau kenapa disebut dengan direct object? Karena benda tersebut pertama kali mendapatkan pekerjaan. Pertama kali mengalami sebuah pekerjaan. Misalnya, kalau saya bilang Barbara handed the result, ngasihin hasil. Berarti kan yang pertama kali Barbara lakukan itu kan melakukan pekerjaan pada results. Right? Baru kemudian to Alan. Nah, si Alan ini dia adalah indirect objects. Kenapa? Karena setelah Barbara melakukan pekerjaan pada result, yaitu ngasihin, memberikan, nah, barulah kepada Alan. Nah, Alan ini disebut sebagai recipient. Dia maka disebut dengan indirect object. Saya ulangi lagi. Contoh yang lain, misalnya I give you a paper. I give you a paper. So, objek atau benda yang pertama kali mendapatkan pekerjaan dari saya itu kan pasti a paper. Saya ambillah dulu papernya, kemudian saya baru berikan ke kamu. Nah, makanya a paper ini disebut dengan DO, sedangkan you ini disebut dengan IO. Jadi direct object itu yang pertama kali, yang secara langsung dia mendapatkan pekerjaan. Sedangkan IO itu dia setelah direct object, barulah si IO ini, indirect object, dia mendapatkan pekerjaan. Perbedaannya ketika kita mendahulukan indirect object, so tidak perlu ditambahkan preposition, sedangkan kalau direct objectnya itu didahulukan, maka kita perlu prepositions untuk indirect object. Ada to di sini. Dan ingat, prepositions itu dalam bahasa Inggris untuk kasus direct and indirect objects dia sudah ada pasangannya, jadi sudah collocations. So, kapan kita pakai to, kapan kita pakai for, itu sudah ada aturannya. So, different words have different collocations. Yang harus kalian lakukan, cari setiap kata itu collocationsnya apa.
pakai to atau pakai for ya, misalnya seperti itu. Karena ada give it to you, buy for, dan ask for, dan sebagainya. Jadi memang tidak ada rumus bakunya kapan menggunakan to dan kapan menggunakan for. Irregular, sangat irregular, maka mau tidak mau kita harus menghafal. Nah, untuk mengetahui apakah sebuah kata itu merupakan frase atau bukan. Jadi kalau misalnya ada kumpulan kata dan kita ingin tahu apakah sekumpulan kata tersebut merupakan phrase atau bukan, kita bisa melakukan serangkaian tes. Jadi ada tesnya. Tesnya itu bisa dilakukan, ada beberapa tes nanti. Mungkin yang perlu kita pahami terlebih dahulu, jadi yang disebut dengan frase, phrase, itu adalah sekelompok kata yang mereka itu muncul bersama-sama sebagai single grammatical unit, dan dia memiliki makna yang tidak jauh dari kata yang membentuk. Jadi gabungan dari beberapa kata, kemudian maknanya pun diambil dari setiap kata tersebut. A book, sebuah buku. White dress, baju warna putih. Quickly run. Ini namanya phrase. Oke. Jadi kata digabung, lalu maknanya sama. Maknanya sama dengan dari setiap kata-kata tersebut. Oke. Yang pertama yang bisa kita lakukan untuk mengetes ini phrase atau bukan ya, adalah dengan melakukan transpositions. Jadi transpositions itu dia artinya memindahkan sekelompok kata. Jadi kalau misalnya bisa dipindahkan secara bersamaan dan maknanya tidak berubah, tetap sama dimanapun posisinya ketika dia dipindah-pindah, maka itu disebut dengan phrase. Contoh, Jeeves shimmered into the room. Nah, into the room ini bisa kamu pindah ke depan satu kelompok ini. Nah, karena dia bisa dipindah satu kelompok, maka ini disebut dengan phrase. Betul sekali. Ini namanya adalah prepositional phrase. Contoh yang lain. Misalnya, I give the students a book. Ada the student sama a book. Mereka bisa dipindah-pindah, di-switch. Karena bisa dipindah-pindah dan di-switch, a book-nya bisa di depan, bisa di belakang, the students-nya juga bisa di depan, bisa di belakang. Karena bisa dipindah-pindah, maka artinya ini adalah phrase. Jadi transposition itu bisa dipindah. Very heavy itu juga sama, bisa kita pindah. This very heavy parcel. So very happy ini adalah merupakan contoh dari adjective phrase. Karena bisa kita pindah. Nah, ini disebut dengan adjective phrase. Lalu rumus yang kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan substitutions. Substitutions itu berarti mengganti sekelompok kata dengan kata yang merupakan prepositionsnya, dengan pronouns-nya. Kalau kita bisa mengganti pronouns untuk sekelompok kata, maka sekelompok kata itu disebut dengan substitution. Contoh, Barbara handed the intriguing results of the latest examinations. Nah, the intriguing results of the latest examinations bisa kita ganti dengan them. Berarti ini panjang sekali, namanya adalah phrase. Sebuah frase, ini namanya noun phrase ya, kata benda. Kenapa disebut dengan noun phrase? Karena kita ternyata bisa menggantikan ini dengan them. Kenapa them? Karena results itu dia bermakna jamak, maka kan kita ganti entah menggunakan they atau them atau their kan, they dan turunannya kan. Karena di sini posisinya adalah sebagai objek, maka kita ganti menjadi them, objek. Pronouns-nya adalah them untuk objek. Or kita bisa pula mengganti misalnya very heavy. This large parcel is very heavy. No, it's not.
It is not maksudnya it is not very happy. It is so. So maksudnya so di sini artinya it is very happy too. Instead of saying very happy, daripada kamu ngomong very happy lagi, so kita bisa mengganti dia menjadi so. Cukup dengan itu. Nah, ini disebut dengan substitutions. Oke, ini ada beberapa contoh yang lain. In the lounge, karena dia menunjukkan tempat, kita bisa ganti dengan there. Oke. Karena ini Mr. Chuck's school, bisa kita ganti dengan here, karena tempat, dan sebagainya. Oke. Ellipsis. Nah, kita bisa pula melakukan tes apakah serangkaian kata ini merupakan phrase atau bukan dengan menggunakan ellipsis. Jadi ellipsis ini kita bisa merubah set of words, sekelompok kata, dengan another word, kata lain yang merepresentasikan satu kelompok kata tersebut. Contoh, misalnya, the terrier attacked the burglar and the terrier savaged the burglar. Di sini sebenarnya kita bisa menggunakan substitutions ya. Misalnya kita pakai he. Tetapi ellipsis ini kita bisa pula membuang set kata tersebut. Jadi nggak usah ditulis. The terrier attacked the burglar and savaged the burglar's ankles. Jadi kita tidak perlu menuliskan di sini. Karena apa? Karena pelakunya sama. Jadi ketika pelakunya sama, kita sebutkan satu kali saja. Nah, kalau seperti ini disebut dengan frase. Words and slots. Phrase itu sebenarnya slot yang punya satu atau lebih kata yang bisa muncul di situ. Jadi slot itu memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menjelaskan banyak interpretasi kepada kata sebuah phrase. Barbara handed the results to Alan on Tuesday. Bisa kita ganti menjadi Barbara handed them to Alan on Tuesday. The results, karena banyak, berarti kita akan menggunakan them di situ. Oke, lalu ada coordinations. So, words of the same type can be coordinated. Jadi maksudnya bisa dikumpulkan bersama dengan menggunakan conjunction seperti and atau or. Jadi kalau bisa di-coordinate, bisa digabung, ketika kemudian digabung, mereka membentuk sebuah phrase. Ini namanya phrase. John and his energetic wife, well, this is called as a noun phrase. Okay, this is called as a noun phrase. Bentuknya noun phrase, fungsi, kalau kita bilang fungsi dalam sinteks itu subjek, predikat, objek itu namanya fungsi. Oke. Bentuknya adalah noun phrase. Oke, begitu saja. So, semoga bisa dipahami. Kalau memang masih ada beberapa pertanyaan, kita akan diskusikan di kelas. Dan teman-teman untuk lebih mempelajari lebih dalam lagi tentang chapter ini bisa dibaca, silakan bukunya, atau boleh juga mencari-cari di internet. Nanti kita akan banyak latihan di kelas. Terima kasih.